Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang kenapa sih orang-orang itu ngebuang duit buat beli buku yang nggak penting. Dan lu pernah ngerasa nggak sih buku yang lu beli akhirnya cuma buat jadi pajangan doang di rak. Dan jadinya buku itu berdebu karena lu nggak pernah baca lagi. Miris juga sih gue sebenarnya lihat orang-orang yang ke toko seperti Gramedia atau yang lainnya duduk berjam-jam tapi cuma buat baca buku fiksi yang bawain imajinasi dari penulisnya doang. Sayang banget sama waktunya nggak sih? Padahal orang lain bisa menghabiskan waktu yang sama dan bisa ngasilin uang jauh lebih banyak daripada duduk buat nikmatin buku yang isinya cuma cinta-cintaan, romance-romancean yang menurut gue ini nggak penting. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang kenapa sih lu masih aja ngebuang duit lu buat beli buku yang akhirnya cuma buat jadi pajangan di rak kamar lu yang endingnya nggak penting itu. Buku fiksi itu bukan prioritas. Sebelumnya, lu harus tahu dulu. Ada dua jenis buku, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Peminat dari buku tersebut itu dibagi dua. Nah, banyak banget yang minat untuk baca dari buku fiksi tersebut. Menurut Adi Ekatama, Publishing dan Education Director Kompas Gramedia, bilang kalau minat baca orang-orang akan lebih banyak ke buku yang bertemakan fiksi sejarah. Dan buku-buku kayak gini itu biasanya ngasih pengalaman yang berbeda buat orang yang baca. Katanya buku kayak gini punya daya pikat buat masyarakat karena tema yang dibawain bisa ngasih pengalaman imajinasi dari penulis untuk membacanya biar lebih enjoy. Intinya lu diajak halu kalau lu baca buku ini. Gak cuma buku fiksi sejarah, tapi buku yang punya series juga banyak diminati banyak orang. Yang disuguhin apa? Bener. Gak lagi-lagi imajinasi dari sang penulis. Ini tuh kayak kita lagi belajar imajinasi dari sang penulis. Nambah ilmu ya nambah sih. Cuma tentang seputar apa yang ingin disampaikan sama penulis dari imajinasinya. Sisanya ya sesuai kepercayaan masing-masing. Gue inget banget dulu itu masih ada buku fiksi tapi diselipin pengetahuan yang bener-bener nambahin ilmu. Kayak Why. Ini buku terkenal banget. Dan bahkan OG-nya fun book yang ngebawain pengetahuan. Tapi buku-buku kayak gitu udah gak begitu dilirik semenjak novel mendominasi di pasaran. Kira-kira kenapa sih penting buat lu baca buku yang bisa nambah pengetahuan lu daripada lu baca buku novel yang kayak gitu-gitu aja, yang biasanya cuma sebatas romansa lah, tentang dunia sihir, tentang percintaan, dan masih banyak yang lainnya. Itu menurut gua gak penting. Nih, gua kasih tahu ke lu semua. Buku non-fiksi atau buku yang tentang pengetahuan itu dinilai praktis yang lebih gede bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Bahkan buku-buku pengetahuan kayak gitu bisa ngangkat karir lu atau jadi awalan yang bagus buat masa depan lu. Dibandingin sama buku novel yang ngasih pelajaran hidup melalui imajinasi penulis, lu bisa ngasih pelajaran praktis langsung dengan membaca buku non-fiksi. Hal itu nyambung banget dengan alasan kedua. Kenapa? Buku non-fiksi bisa nggak ngebuang waktu lu dan uang lu. Lu logika aja. Buku non-fiksi pasti nawarin solusi buat mecahin permasalahan teknis yang lu alami di kehidupan sehari-hari lu. Ini yang ngebuat pembaca buku novel menjadi turun value-nya. Dan novel mungkin bisa ngasih pelajaran buat hidup dari imajinasi sang penulis tersebut. Tapi pengetahuan teknis buat solve the problem ya menurut gua nggak ada. Kalau masalah alternatif hiburan, oke lah, lu bisa let it side buat ngebaca buku novel. Tapi semua itu bisa lu cari dengan cara yang lain. Misal kayak lu nonton film, serial, bahkan audiobook. Zaman sekarang itu udah makin berkembang. Daripada lu ngebuang waktu buat baca buku, mendingan lu nonton atau dengerin dari media lain sambil lu ngelakuin kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ya itu sih kalau lu bisa multitasking. Secara waktu, itu sih juga kurang efisien kalau lu cuman baca buku fiksi. Ya oke lah kalau lu mau menghibur diri lu buat ngebaca novel, imajinasi novel tersebut yang lu baca. Tapi itu menurut gua pribadi itu adalah ngebuang-buang waktu. Dan inget, waktu ini sangat berharga dan gak bisa lu balik lagi. Seperti lu di umur sekarang, lu gak akan bisa lagi ketika lu nanti udah umur selanjutnya, lu gak akan bisa lagi balik ke umur lu yang sekarang ini. Dengan lu baca buku novel kayak gitu, waktu lu itu bakal terbuang sia-sia dibandingkan lu ngebaca buku yang berorientasi pada pengetahuan. Misalnya, harganya sama. Ya, orang lain lebih memilih banyak dapat manfaat praktis dari buku non-fiksi dibandingkan buku novel tersebut gitu. Decision yang harus lu buat tentang baca buku, sekarang gue mau ngasih insight lu tentang apa yang harus lu lakuin tentang dunia perbukuan ini biar lu nggak tersesat lagi.
gua kasih guide tentang lu harus tahu value dari buku yang lu mau baca. Kalau gua sih gua bakal nyaranin lu semua buat baca buku yang punya nilai lebih praktis dan tinggi daripada cuman hiburan doang. Kenapa? Ya soalnya ini tuh tentang lu ngeluarin uang dan lu ngeluarin waktu buat ngebacanya. Ya kalau gue sih nggak mau ya wasting time atau buang waktu gue buat hal-hal seperti itu. Nah terus secara platform, sekarang gue rasa udah banyak banget alternatif yang bisa lu cari di hiburan tersebut gitu. Nggak cuma novel doang, misalnya kayak sosmed, buku digital, atau bahkan lu bisa ke perpustakaan gitu. Nah lu juga bisa cari hiburan selain, ya lu pasti buka sosmed lah buat cari hiburan dan sebagainya. Nah menurut gua ketika lu ada waktu buat baca buku, jangan lu baca buku novel gitu. Nah endingnya novel itu hiburan, sosmed hiburan, dia endingnya lu baca hiburan-hiburan doang gitu. Nah kenapa lu nggak di sosmed lu hiburan, dibaca buku, lu cari pengetahuan. Kalau kayak gini, beli novel itu kurang ekonomis dibandingkan sama opsi minjem dari perpus atau langganan yang lebih murah. Terus balik lagi ke intro gua tadi di awal. Kalau lu mau beli buku novel, selesai baca langsung taruh ke rak yang berdebu itu, ya selain lu buang-buang waktu, lu pasti buang-buang duit juga. Daripada kayak gitu, buku yang bisa ngasih lu pengetahuan yang lebih bermanfaat, karena bisa lu baca berulang kali tanpa ngurangi value tersebut. Gua nggak bilang sih kalau buku novel ini value-nya kurang, tapi lebih ke ada alternatif lain buat nyari hiburan yang serupa. Nah ini lebih ke waktu yang lu investasikan atau lu buang dan uang yang lu buang. Lu harusnya fokusin ke mana yang lebih baik gitu. Beli buku yang ngasih pengetahuan dan pendidikan itu juga bisa ngasih bentuk investasi daripada lu ngebaca buku novel aja yang menurut gua itu hiburan aja gitu. Nah ini gua tekenin lagi karena pentingnya menilai manfaat dari setiap pengeluaran yang lu bikin. Pengeluaran waktu dan pengeluaran uang. Ini yang gua highlight dari tadi ya, pengeluaran waktu dan pengeluaran uang yang pastinya. Ini gue kasih rekomendasi buku yang harus lu baca. Dibaca tapi jangan cuma di pajangan doang. Yang pertama ada buku yang namanya Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Buku ini cocok banget jadi literatur keuangan pribadi lu pribadi. Ngebahas tentang perbedaan antara pola pikir kaya dan pola pikir miskin dalam hal pengelolaan keuangan. Karena ketika lu kaya, cara ngelola duit itu pasti beda ketika saat lu lagi miskin gitu. Itu suatu hal yang berbeda, maka dari itu lu harus tanemin di mindset lu gimana caranya mengatur keuangan dengan cara lu cari tahu pengetahuan dari ngebaca buku tersebut. Nah buku kedua ada yang namanya The Psychology of Money karya Morgan Housel. Daripada lu ngebuang waktu buat lu ngebaca kisah-kisah cinta yang gak jelas, lu mending baca buku ini. Buku ini itu ngebahas tentang keputusan keuangan, ngasih wawasan tentang pengelolaan uang yang berkelanjutan. Uang yang berkelanjutan enaknya bisa bikin kita kaya. Selanjutnya, Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman. Gak cuma tentang uang aja, buku ini juga ngebahas cara pikir buat membuat keputusan, termasuk dalam konteks finansial. Mantep banget, kalau gua baca buku ini sih udah mantep banget sih ya. Nah, lu juga bisa ngelola uang sekaligus belajar tentang membuat keputusan lewat buku ini. Sebenarnya masih banyak lagi buku yang bisa gue rekomendasiin buat lu semua. Tapi ya nggak cukup lah kita bahas di video kali ini aja. Mungkin nanti di next videonya bakal gue bahas lagi. Selanjutnya, balik lagi ke lu semua. Lu mau nyari value, buku itu dari apanya? Ya gue nggak ngelarang. Di sini gue sama sekali nggak ngelarang lu semua buat baca buku novel atau buku fiksi yang lainnya. Tapi di sini gue mau ngasih arahan kalau waktu yang lu buang dan uang yang lu buang itu terlalu berharga buat lu buang sia-sia. Sesuaiin aja sama kebutuhan lu sekarang. Kalau alasan lu beli buku cuma buat hiburan semata, ya pertimbangan lagi. Opsi yang lebih hemat kayak yang udah gue sebutin tadi, mungkin lu bisa cari hiburan dari sosmed atau yang lain sebagainya. Kalau udah kayak gitu, pasti uang lu bakal lu alokasiin yang lebih ke berguna. Dan jangan lu foya-foyain atau lu buang yang seharusnya nggak lu buang gitu uang lu, karena lu tahu sendiri lah cari duit itu ya nggak segampang itu, dan ketika lu buang duit itu ya segampang itu gitu. Jadi lebih baik lu investasiin uang lu dengan cara lu ngebeli buku yang lebih berguna buat lu, mungkin bisa ngasih lu pengetahuan cara mengelola uang, cara lu hidup kedepannya seperti apa. Ya menurut gua itu lebih efisien ketika lu ngebuang duit lu untuk suatu hal yang lebih berguna. Oke, thank you teman-teman semua udah nonton video ini. Hida di sini, signing out. Thank you.